Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dr. Sabto's Corner, suatu channel yang menyajikan informasi apapun yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Ada satu kondisi dalam hidup ini yang mungkin kita akan alami, yaitu kondisi sakit. Bagaimana kita menyikapi sakit tersebut, penerimaan terhadap sakit tersebut, dan bagaimana ikhtiar kita dalam mengatasi sakit tersebut. Mungkin pembicaraan kita kali ini akan bisa menjadi salah satu contoh untuk menghadapi sakit tersebut. Untuk itu kita kali ini kedatangan tamu Mbak Pramesti Ayu Cahyang Dani atau yang biasa dipanggil dengan Dani. Ya Mbak. Halo dok. Mbak Pram ini mengalami cedera ya, kalau nggak salah ya, cedera pada lututnya. Kemudian menjalani proses pengobatan. Tapi rupanya nggak semulus yang kita bayangkan atau yang diharapkan oleh Mbak Pram. Ada kendala-kendala atau ada masalah-masalah yang masih timbul. Oke Pram, gimana sebetulnya bisa diceritain nggak awal mulanya mendapatkan sakit lutut ya? Oke, bisa diceritain nggak? Sebenarnya awalnya itu tuh di tahun 2022. Aku tuh lagi ambis banget dok, olahraga kan. Terus kayak sepedaan aja di rumah, mix sih biasanya sepeda statis sama sepeda di luar. Kalau nggak salah tuh 5 kali seminggu, pokoknya rajin banget. 30 menit tuh tiap hari tuh nggak pernah absen. Sampai akhirnya di 5 bulan kemudian, itu kalau nggak salah sekitar bulan Mei atau Juni, itu tiba-tiba susah jalan, jadi kayak sakit banget lututnya. Terus nyeri kebas panas, pokoknya nggak jelas dah kayak gitu. Akhirnya ke rumah sakit kan, ke rumah sakit, ke SPKFR. Waktu itu kayak oh ya udah, fisioterapi di minta fisioterapi tuh 2 kali seminggu. Oke, aku cut dulu ya sebentar ya. Jadi ketika Pram ini mengalami keluhan nyeri ya waktu itu ya, Iya, nyeri. maka ikhtiar yang pertama adalah mencari tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter, yang bisa membantu mencari apa sih sebetulnya yang terjadi pada lututnya dan apa kemudian ikhtiar upaya-upaya yang dilakukan untuk menyembuhkan masalahnya. Waktu itu ketemu dokter, SPKFR. dokter rehabilitasi medik. Kemudian apa kata beliau waktu itu? Waktu itu diminta untuk coba fisioterapi dulu, dan sebelumnya memang aku pernah COVID, jadi waktu itu masih berdasarkan kayak sepertinya ini masih karena post COVID deh, nyeri sendi post COVID gitu loh dok. Ya, jadi ada diagnosa awal, kemudian ada upaya yang dilakukan. Lalu? Terus udah fisio 2 bulan, 2 kali seminggu. Pas udah selesai kan aku kira juga udah better semua. Kalau nggak salah tuh sekitar 3 minggu kemudian lah itu tuh balik lagi sakit. Ini lebih luar biasa sakitnya. Jadi 2 bulan menjalani proses Ya, pemulihan, fisioterapi. berarti terus enak tuh, Enak, sembuh. udah enak banget ya. Oh, kayak udah bisa jalan lagi gitu. Pak udah balik sepedaan lagi gitu kan. Terus pas udah berhenti itu tiba-tiba kalau nggak salah di bulan Oktober, nah itu titik puncaknya itu pas aku lagi di kantor, lagi laptopan, terus pas lagi bangun dan jalan, itu sakit banget 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 dok, sampai nyeret gitu jalannya tuh udah sakit luar biasa. Lalu? Habis itu aku datang lagi, akhirnya diminta MRI gitu kan, dan ternyata memang Itu dilihat. ketemu dokter lagi? Enggak, aku waktu itu langsung masuk IGD soalnya Oh, udah langsung ke UGD karena sakitnya? sakit banget luar biasa, karena udah nggak bisa jalan juga kan gitu. Terus habis itu ternyata bengkak juga. MRI segala macam, ketahuan meniskus tear gitu. Jadi ada keluhan yang berulang, di mana nyerinya tuh timbul lagi, sehingga kemudian ada 2 hal yang di situ yang didapat. Satu, nyeri yang sangat ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah nyeri yang berulang. Nah, untuk yang sakit ini, Pram ke UGD untuk mengatasi nyerinya.
Jadi nyeri ini sebetulnya menjadi suatu poin yang penting untuk harus segera diredakan agar pasien merasa nyaman. Kenapa? Nyeri itu adalah hak asasi manusia yang harus diperhatikan dan diatasi untuk meredakan rasa nyeri tersebut. Yang kedua adalah kemudian kita mencari tahu sebetulnya kenapa sih sampai bisa terjadi lagi. Makanya dilakukan MRI. Didapatkanlah kenyataan bahwa meniskus ya. Meniskus itu adalah bantalan di dalam sendi, mungkin bisa dilihat nanti di serial berikutnya apa sih yang disebut dengan meniskus. Meniskusnya itu robek. Ya, medial dan lateral. Lalu bagaimana kemudian Pram menghadapi kenyataan tersebut? Oke, sebenarnya waktu itu karena harus operasi, aku memang mikir cepet sih karena aku percaya dengan medis, jadi udah nggak cari jalan alternatif lain tuh udah pikiran, karena yang pertama fisioterapi sudah dilakukan semuanya, kemudian udah RICE juga, udah minum analgesik juga dok, itu nggak mempan sama sekali, pokoknya udah stop olahraga segala macam tuh masih tetap muncul. Akhirnya aku decide oke, ambil jalan untuk operasi gitu. Oke, sekedar pengetahuan bahwa meniskus itu bagian tubuh kita yang salah satu bagian yang sulit penyembuhannya dan seringkali memerlukan tindakan penjahitan ketika dia robek. Maka itulah yang ditawarkan ke Pram, dilakukanlah operasi. Jadi sikap yang bisa kita lihat di sini adalah Pram tetap percaya dengan tindakan medis, gitu. Itu suatu sikap yang menurut saya sih sangat baik. Kemudian dia percaya dengan dokternya melakukan tindakan itu karena sudah dijelaskan ya kenapanya gitu kan, sehingga akhirnya mau melakukan tindakan operasi. Mendengar kata-kata operasi itu, Pram udah pernah operasi sebelumnya? Enggak, belum pernah. Terus apa yang sebetulnya dirasakan ketika mendengar kata-kata operasi? Yang pertama pasti takut nggak bangun lagi dok. Takut nggak bangun lagi? Ya. Bangun lagi soalnya kan Waktu itu yang ditawarkan bius umum atau bius lokal? bius, sebenarnya waktu itu kan bius setengah badan, tapi akunya anxious, takut. Berarti kan dikasih obat tidur kan. Nah aku takut misalnya kalau misalnya aku dikasih obat tidur aku nggak bangun lagi tuh, momen pertama karena nggak pernah operasi itu kan, jadi pertama itu. Ada lagi yang ditakutkan dari operasinya itu? Atau membuat, karena ini baru pertama kali menjalani operasi, seringkali ketakutan itu pikiran kita jadi kemana-mana gitu. Selain nggak bangun lagi, sakit pasca operasi? Ya itu takut banget, apalagi kan di sekeliling aku belum pernah ada case serupa, jadinya have no idea soal itu. Ya, oke. Jadi ketika seringkali nih kita nih atau pasien-pasien itu ketika mendengar kata-kata operasi langsung kebayang bayangan yang menakutkan. Nah, salah satunya adalah dibius terus nggak bangun-bangun lagi. Makanya nanti insya Allah pada episode yang mendatang kita akan bicara tentang masalah pembiusan ini. Salah satunya adalah pembiusan umum atau pembiusan lokal. Gitu. Nanti kita akan bicara tentang itu lebih dalam lagi bersama dokter anestesi. Nah yang kedua adalah nyeri. Operasi itu takutnya nyeri ketika dan pasca operasi. Itu juga yang seringkali ditakutkan oleh pasien gitu. Nah mungkin yang bisa dijelaskan adalah kami menganut yang namanya painless hospital. Jadi rumah sakit itu tidak memperkenankan pasien-pasien yang dirawat untuk mengeluh nyeri. Jadi apapun yang dirasakan tinggal dilaporkan, kemudian akan cepat-cepat diatasi supaya pasien merasa nyaman. Terus akhirnya operasi. Oke, dijahit. Dijahit. Oke, terus apa yang dilakukan pasca operasi? Itu kan langsung fisioterapi ya dok ya. H+1 langsung fisioterapi, itu ternyata sakit banget, apalagi belajar nekuk. Waktu itu dengan bantuan alat CPM juga untuk belajar nekuknya, itu sakit luar biasa. Dan momen ketika
gerakin kaki aja tuh jadi sesuatu yang apa ya, yang menakutkan gitu. Soalnya benar-benar kesenggol dikit itu sakit banget sih pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan dokternya atau apa yang diupayakan oleh Pram sendiri? Sebenarnya kalau waktu itu dari rumah sakit, of course kasih analgesik via intravenal, via infus, terus sama ada yang diminum juga gitu. That's all sih, udah itu aja. Kalau misalnya untuk manajemen nyeri, Dan itu apakah kemudian uh, membuahkan hasil gitu? not really, I think. Jadi tetap sakit. The pain is still there. Oke. Jadi setelah menjalani beberapa kali sesi fisioterapi dan pengobatan, tapi masih sakit, gitu. Nah, terus apa yang Pram lakukan? Jadi long story short ya, mungkin sekitar di bulan ke-5 atau ke-6 Pasca operasi? ya, pasca operasi, yang paling sakit itu buatku adalah karena lututku nggak bisa lurus. Jadi extensionnya itu nge-stuck di sekitar 15 derajat gitu. Kalau nekuknya? Nekuknya bisa full. Oke, jadi salah satu fungsi lutut adalah selain menahan beban tubuh kita, juga melakukan gerakan lurus dan nekuk secara, misalnya lurus untuk kita berjalan, nekuk misalnya kalau kita duduk di antara dua sujud gitu. Itu semua range of motion namanya, bisa dilakukan. Tapi pada kasusnya Pram ini ternyata nggak bisa lurus secara sempurna, sehingga mengganggu pola jalannya. Selain jadi pincang, selain itu juga masih ada sakitnya gitu ya. Jadi ada sakitnya masih menetap, tapi kemudian pergerakannya pun menjadi belum terasa sempurna gitu. Jalannya masih tetap pincang. Lalu akhirnya? Terus akhirnya waktu itu aku cari second opinion ke beberapa rumah sakit. Waktu itu sebenarnya sempat diminta untuk coba deh kita ubah menu fisioterapinya dulu. Karena aku pun juga nggak mau untuk operasi lagi, kayak trauma banget gitu dok. Jadi ada opsi-opsi yang ditawarkan oleh dokternya, secara garis besar dibagi menjadi dua, non operasi dan operasi. Nah, Pram memilih untuk yang non operasi dengan menjalankan program fisioterapi lanjutan. Lalu sampai kapan dilakukan itu? Kurang lebih aku melakukan fisioterapi dengan menu yang berbeda itu sekitar 2 minggu, 2-3 minggu, tapi dengan intensitas yang tiap hari dok, beneran Senin sampai Sabtu itu aku datang terus untuk fisioterapi gitu, karena kan kondisinya sudah 6 bulan lah habis operasi, jadi golden periodnya sudah ketinggalan, jadinya kita coba deh kejar lagi gitu, dengan setiap hari aku datang untuk fisioterapi. Nah akhirnya sih dari 15 derajat itu turun jadi 10 derajat. And then kita ulang lagi satu siklus lagi. Jadi ada progresnya? Sempat ada progres. Terus pas udah di minggu ketiga, jadi udah siklus ketiga itu udah nggak berprogres sama sekali. Jadi udah nge-stuck di 10 derajat. Gitu. Lalu apa yang dilakukan? Nah habis itu cari another opinion lagi ke dokter ortopedi di rumah sakit lain. Dari awal kita ngomong, terus dokternya juga ngeliat kondisi, beliau udah langsung bilang ini udah kaku banget lututnya, udah nggak bisa dilurusin sama sekali, mau aku tengkurap mau pas lagi tiduran itu tuh udah nggak bisa dilurusin sama sekali. Dan beliau waktu itu minta untuk ini harus segera dioperasi gitu, karena udah sangat, derajat itu udah sangat gede banget kan dok, 10 derajat gitu loh. Tapi dok, meskipun aku udah ngelakuin operasi kedua, udah fisioterapi hampir 230 kali, itu tetap aja lututnya tuh tetap kaku. Rasanya tuh udah frustasi banget, sampai aku udah bingung ini harus gimana lagi. Akhirnya operasi yang kedua? Jadi dok, aku nggak punya pilihan lagi, harus kayak gimana, operasi jadi jalan satu-satunya.
mau nangis. Nggak apa-apa. Susah. Nggak apa-apa, nangis aja, nggak apa-apa. Terus apa sikap Pram menghadapi kenyataan bahwa operasi yang pertama dan kedua tidak sesuai dengan harapan Pram? Sebenarnya kalau boleh jujur kecewa banget, sedih banget. Tapi aku mikir kayak dulu aku tuh punya lutut yang sehat dok, aku bisa lari, bisa lompat, aku tuh kangen gitu sama aku punya badan yang sehat. Jadinya aku tetap berusaha untuk ikhtiar. Aku akhirnya ke dokter lain lagi untuk minta opini gimana sih eh, yang harus dilakukan gitu. Kayak ini udah 230 kali fisioterapi, aku tuh udah pindah ke rumah sakit hampir mungkin 7-8 kali, tapi nggak ada hasil gitu. Jadi walaupun tidak sesuai harapan, Pram tetap percaya dengan pengobatan medis, tetap percaya dengan dokter gitu. Ya. Lalu apa yang disarankan waktu itu sama dokter yang berikutnya? Waktu itu masih mencoba buat fisioterapi dulu, kurang lebih ngeliat 6 minggu, tapi setelah dicoba tetap nggak ada perubahan. Dan akhirnya memang karena udah lama, sejak operasi kedua itu udah setahun jaraknya, akhirnya diputuskan buat operasi lagi. Operasi yang ketiga? Yang ketiga. Nah, gimana sikap Pram menghadapi kenyataan bahwa harus operasi yang ketiga? Aku nangis dok, subuh-subuh, itu lagi bulan puasa, aku ingat banget, aku nangis sama mama papa. Aku bilang, kenapa sih aku udah ngelakuin semua yang terbaik, semua hal yang bisa aku lakukan, aku nggak pernah mencoba untuk cari jalan yang salah gitu. Aku mencoba untuk selalu cari jalan yang benar dengan fisioterapi, ikutin advice dokter. Tapi kenapa aku tetap harus operasi ketiga tuh? Jujur aku kecewa luar biasa. Hari itu aku inget selalu rasanya aku udah nggak punya harapan lagi sebenarnya untuk saat itu. Tapi operasinya tetap dilakukan. Nah, apa yang kemudian memutuskan, oke deh, gue operasi yang ketiga nih, gitu? Karena sesimpel ada dua hal. Yang pertama yang tadi aku bilang, aku pernah punya lutut yang sehat gitu. Dan aku ini yang kedua sebenarnya, aku tuh percaya kalau Tuhan itu kan dia punya rencana yang selalu baik ya dok, yang terbaik buat kita. Jadi aku tuh cuman penasaran, ini ujung dari rencana Tuhan ini tuh apa? Aku tuh cuman ngejar itu karena menurut aku Tuhan itu gak bakal ngedelay sesuatu for nothing. Pasti ada maksudnya. Itu alasan kenapa aku bertahan, aku terima, aku harus operasi ketiga, ngulang lagi fisioterapi dari awal. Aku belajar nekuk yang sakit banget itu, aku gak boleh napak lagi. Itu akhirnya aku mencoba terima karena aku ada belief untuk pasti di ujung sana tuh ada sesuatu gitu dari Tuhan. Ada sesuatu yang kita bisa tarik dari apa yang diceritakan oleh Pram, yaitu nggak menyerah. Jadi untuk sesuatu yang masalah yang dihadapi, Pram tidak menyerah, terus berikhtiar, terus percaya bahwa kemudian insya Allah penanganan medis masih tetap yang terbaik dalam menangani kasus ini gitu. Dan yakin betul bahwa Tuhan selalu memberikan rencana yang terbaik untuk kita semua. Makanya kemudian Pram akhirnya mau menjalani operasi yang ketiga. Lalu apa yang dirasakan setelah menjalani operasi yang ketiga? To be honest, waktu itu sebenarnya keputusannya agak gambling juga, karena kan kita benar-benar gak tahu dengan situasi yang udah ada, dengan kondisi lutut yang udah parah banget itu, apakah aku bisa back to normal 100%. Tapi again itu hanya sebuah angka. Aku mikirnya waktu itu kayak gitu dok, aku mikir kayak itu cuma sebuah angka gitu. Jadi kayak ya udah itu aku coba, dan akhirnya setelah menjalani ya kurang lebih 80 kali fisioterapi lah dan still counting, itu kondisiku benar-benar jauh lebih baik gitu ya.
dibanding kalau misalnya aku nggak ngambil keputusan gambling untuk operasi ketiga itu. Jadi ada progres yang nyata dengan tindakan operasi yang ketiga ini. Apakah hanya semata-mata operasi atau ada tindakan fisioterapinya yang berbeda atau gimana? Ada beberapa highlight yang aku notice gitu ya dari tindakan-tindakan sebelumnya. Ada beberapa penanganan yang berbeda, apalagi setelah post surgery. Memang setelah aku belajar dari operasi sebelum-sebelumnya, uh, I think protokol post surgery itu sangat menentukan gimana kesembuhan pasien gitu. Dan aku itu ngerasain banget dok, perbedaan-perbedaan itu aku sangat ngerasain impactnya buat lutut gitu. Hmm. Jadi alhamdulillah dibangun. Ya, jadi setelah menjalani proses yang panjang, jadi totalnya berapa tahun? 2,5 tahun. 2,5 tahun jatuh bangun dengan operasi sampai harus 3 kali. Akhirnya Pram bisa menikmati kehidupannya lagi secara udah jalan-jalan ya. Udah Pram jalan-jalan. udah jalan-jalan, udah bisa menikmati jalan dengan baik. Makasih ya Pram, udah cerita. Mudah-mudahan bisa jadi uh, banyak sih yang kita bisa tarik ya dari apa yang kita dapatkan hari ini. Tadi udah sempat saya simpulkan tadi. Uh, Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat kita semua bagaimana kita jangan pernah menyerah. Jadi Mau nanya dulu, eh, boleh nggak? kan aku yang jadi hostnya ya. Mau nanya apa? Gimana perasaan dokter habis dengar ceritaku jatuh bangun 3 kali operasi, 300 kali fisioterapi? Hmm, ada beberapa hal sih yang aku bisa bisa uh, simpulkan gitu. Tadi kan kita dengar cerita sisi Pram ya. Tapi dari sisi dokter ternyata nggak mudah juga kita menerima kenyataan itu gitu. Artinya gini, uh, kita kan melihat suatu kondisi sudah sudah terencana nih bakal dilakukan tindakan ini sehingga diharapkan kesembuhannya gitu. Tapi ternyata nggak selalu semulus itu sih, Pram. Uh, Dokter juga manusia gitu. Kan ada lagunya tuh ya. Dokter Dokter juga manusia gitu kayak rocker gitu ya. masuk. Terus dia hanya punya pengetahuan, dia hanya punya pengalaman. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah dokter tidak pernah berniat untuk mencelakakan pasien. Selalu dokter itu berniat untuk gimana sih pasien itu bisa baik lagi. Nah, tentu atas izin Allah ya, ke proses kesembuhan itu. Uh, tapi dari sisi manusianya sendiri, dokter sebagai manusia itu, uh, jadi itu tadi uh, ada keterbatasan yang uh, membatasi dia sebagai seorang manusia gitu. Jadi kalau misalnya kemudian misalnya saya Pram datang ke saya kemudian saya operasi kemudian masih sakit juga, uh, makanya saya selalu kami ini para dokter selalu berdoa gitu supaya diberi diberi apa namanya diberi izin untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan walaupun Tuhan tidak perlu untuk sama-sama bisa menyembuh sama-sama tuh artinya kami tim menyembuhkan pasien. Dan kalau misalnya ternyata kemudian tidak belum tercapai keinginan sembuhnya tersebut, ya kita coba evaluasi lagi. Kalau kemudian ternyata kita terbatas mentok, kita bisa berkonsultasi dengan teman sejawat atau guru-guru kita, para dokter. Jadi memainkan peran Tuhan dalam menjadi sang penyembuh itu bagi dokter itu ternyata bukan hal yang mudah gitu. Karena kita harus punya pengetahuan yang banyak gitu. Kita harus punya pengalaman dalam, tapi lebih penting lagi adalah kemudian
kita, menurut aku sih, kita harus rendah hati bahwa kita hanya manusia sih. Jadi gitu Pram, dokter itu punya keterbatasan, dan selalu kemudian kami meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau boleh bertanya nih untuk penutupnya aja, apa harapan Pram sebagai pasien terhadap kami para tenaga medis? Sebenarnya harapanku, karena udah ngelaluin ini banyak banget, pengen banget dijelasin sih sebenarnya apa yang akan kita lalui sebagai pasien pas nanti misalnya saat operasi, terus nanti habis operasi. Jadi kayak kasih kita edukasi sebanyak-banyaknya aja gitu. Karena kami pasien itu kan nggak sekolah dokter, jadi kita itu orang awam dok gitu. Kita tuh butuh penjelasan. Kita harus jelasin, oh kenapa harus begini, misalnya kenapa nggak boleh napak kayak gitu, kenapa harus fisioterapi. Kita tuh butuh dijelasin. Jadi bukan hanya habis operasi, ya udah selesai, nggak kayak gitu. Jadi aku pengen harapannya semua tenaga tenaga medis tuh ada apa ya, keinginan untuk ngejelasin ke pasien sejelas-jelasnya soal protokol yang harus kita lalui kayak gitu. Oke, terima kasih masukannya untuk para kami. Insya Allah ya, nanti kami pada dokter akan selalu menjelaskan apapun yang bisa kami jelaskan kepada para pasien. Nah, sekarang pesan Pram sebagai pasien terhadap pasien yang lain. Oke, kalau dari aku sebagai pasien buat pasien lain adalah be smart. Cari dokter, cari rumah sakit yang kalian tuh percaya gitu. Karena building trust itu, chemistry itu harus dibangun. Jadi kalau misalnya aku udah nggak percaya sama seseorang, ya nanti kita nggak akan bisa mencapai suatu tujuan itu. Jadi menurutku adalah be smart itu adalah poin pertama. Kayak gitu. Jadi harus pintar sebagai pasien dan jangan pernah capek buat cari informasi kemanapun, mau dari sosial media, mau dari temen, itu penting banget karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kayak gitu. Keren banget Pram. Jadi terima kasih untuk berbaginya. Terima kasih untuk datang. Eh, Alhamdulillah sudah mencapai kesembuhan. Eh, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyaksikan ini. Semoga bisa memperkaya wawasan kita dalam menghadapi sakit. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.